Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi keruangan desa dan kota. Yang pertama, desa. Desa merupakan pemukiman yang lokasinya berada di luar kota, yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencarian sebagai petani atau nelayan. Secara hukum, desa memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Pola persebaran desa. Yang pertama, bentuk desa yang menyusuri pantai. Yang kedua, bentuk desa yang terpusat. Dan yang ketiga, bentuk desa yang memanjang atau linier di dataran rendah. Dan yang keempat, bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Yang pertama, bentuk desa yang menyusuri pantai. Di sepanjang pinggiran pantai yang landai, terdapat desa yang sebagian besar mata pencarian penduduknya sebagai nelayan. Perkembangan desa memanjang mengikuti garis pantai yang merupakan tempat melabuhkan perahu atau mendekati tempat penjualan ikan. Sebagian besar, penduduk desa juga bermata pencarian sebagai petani tambak atau kelapa. Ini contoh dari bentuk desa yang menyusuri garis pantai. Yang kedua, bentuk desa yang terpusat merupakan bentuk perkampungan yang berkelompok, biasanya terdapat di daerah pegunungan. Penduduknya berasal dari satu ikatan keluarga sehingga sifat gotong royongnya masih tinggi. Jika penduduknya bertambah, maka perkembangan desanya ke segala arah dengan tidak terencana. Pusat-pusat kegiatan penduduknya bergeser mengikuti arah perkembangan desa. Yang ketiga, bentuk desa yang memanjang linier di dataran rendah. Pada umumnya, bentuk pemukiman penduduk sejajar dengan jalan raya atau sungai yang menembus desa yang bersangkutan. Jalan raya atau sungai ini menghubungkan antara satu desa dengan desa yang lainnya. Bentuk desanya memungkinkan terjadinya pemekaran desa, sehingga lahan pertanian di sepanjang jalan dapat berubah menjadi pemukiman baru. Yang keempat, bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk desa seperti ini biasanya terdapat di dataran rendah, misalnya yang mengelilingi danau sebagai sumber air, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta pusat pemerintah. Arah pemekaran wilayahnya berkembang ke segala arah, contohnya memanjang jalan, sungai, radial, tersebar pantai, dan rel kereta api. Kota. Suatu daerah tertentu dengan karakteristik penggunaan dan agraris, di mana penggunaan lahannya sebagian besar tertutup oleh bangunan. Istilah kota dan daerah di perkotaan dibedakan atas dua, yaitu city dan urban. City identik dengan kota, sementara urban adalah suatu daerah yang memiliki suasana kehidupan dan penghidupan modern atau disebut dengan perkotaan. Bentuk fisik kota. Yang pertama, kota yang berbentuk bujur sangkar, terbentuk karena adanya kegiatan yang relatif seragam seperti pertanian. Yang kedua, kota yang berbentuk segi empat panjang. Pada dasarnya, sama seperti kota berbentuk bujur sangkar, hanya saja pada kedua sisinya terdapat hambatan alami seperti topografi, hutan, atau gurun. Yang ketiga, kota yang berbentuk seperti kipas. Pusat kota berada pada daerah pinggiran seperti Jakarta. Pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Yang pertama, saling melengkapi, saling berintervensi, kemudahan pemindahan dalam ruang, dan pola pergerakan perkembangan kota. Dampak perkembangan desa dan kota terhadap masyarakat desa. Yang pertama, adanya pengetahuan penduduk desa menjadi meningkat karena banyak sekolah dibangun di desa. Yang kedua, jumlah guru dan sekolah yang banyak terdapat di desa memungkinkan menjadi penggerak kemajuan penduduk desa melalui pendidikan. Yang ketiga, perluasan jalur jalan desa kota dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor telah menjangkau daerah pedesaan, sehingga hubungan desa dan kota semakin terbuka. Dan yang keempat, produktivitas desa semakin meningkat dengan hadirnya teknologi tepat guna. Dampak perkembangan desa dan kota terhadap masyarakat kota. Yang pertama, tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan, yang sebagian besar berasal dari daerah pedesaan, seperti sayuran, buah-buahan, dan lain-lain.
Yang kedua, jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyaknya penduduk dari desa pergi ke kota. Yang ketiga, produk yang dihasilkan di daerah perkotaan dapat dipasarkan sampai ke pelosok desa, sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Dan yang terakhir, terjadinya degradasi kualitas lingkungan. Oke, baiklah, hanya itu tadi interaksi keruangan desa dan kota. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.